Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Irwansyah, NPM 231501027. Ini pada video kali ini saya akan menjelaskan dari tugas akhir judul 3, di mana praktikum dari Embedded System, di mana untuk judul 3 ini merupakan sebuah tugas akhir dari komunikasi serial sinkron, di mana tugas akhir ini berjudul SPI, Serial Peripheral Interface. Mana di sini bisa kita lihat saya telah membuat rangkaiannya. Di sini kita menggunakan dua Arduino Uno, terus juga ada 5 kabel jumper, di mana jumper ini saya sudah membedakan warna-warnanya. Yang pertama itu ada yang warna hitam terlebih dahulu. Itu merupakan sebuah kabel untuk menghubungkan dua Arduino-nya di pin ground, di mana pin ground ini merupakan sebuah pin untuk satu daya yang negatif agar powernya stabil antara positif dengan negatif. Kemudian warna merah ini merupakan sebuah kabel SS atau serial select slave select, mana slave select ini dihubungkan ke pin 10 dari Arduino ya. Jadi dari dua Arduino dihubungkan satu kabel di pin 10, di mana pin 10 itu merupakan slave select. Kemudian untuk yang kabel orange yang jingga, ini merupakan sebuah kabel untuk mosi, yang dimana kabel ini merupakan kabel yang ada koneksi supaya dua Arduino-nya memiliki koneksi. Kemudian untuk kabel yang warna hijau, ini merupakan sebuah kabel pin 12, di mana ini kabel MISO, di mana setiap kabel sama fungsinya, karena untuk MISO ini dia dihubungkan dari dua Arduino ke satu kabel. Jadi konsepan untuk SPI itu menggunakan dua Arduino dan saling terhubung. Dan terakhir ini ada kabel berwarna biru muda. Kabel biru muda ini merupakan sebuah kabel clock, di mana bisa sering disebut dengan SCK atau serial clock, di mana serial clock ini untuk mengatur sebuah clock di antara Arduino tersebut. Kemudian kita masuk ke source code. Nah, untuk SPI tersendiri itu merupakan protokol komunikasi yang sinkron. Jadi dia bersifatnya sinkron, dan juga dia digunakan itu menghubungkan komponen Arduino. Jadi kita menggunakan dua Arduino. Karena kita menggunakan Arduino-nya dua, maka di antara dua itu kita pilih antara dia slave atau master. Nah, untuk slave itu merupakan komunikasi yang bersifat menerima. Jadi slave ini bersifatnya menerima jika adanya komunikasi atau transfer data. Kemudian untuk master sendiri itu merupakan sebuah komunikasi di mana si master ini bersifatnya pengirim. Jadi master itu mengirimkan sebuah data, dan slave itu sebagai penerima datanya. Kita masuk ke Arduino Uno dengan nama master ini, kode. Nah, sini bisa kita lihat source code yang telah saya buat, di mana untuk pertama ini sebuah pendeklarasian dari SPI-nya sendiri. Kemudian untuk baris keempat sampai ketujuh ini merupakan sebuah pendefinisian dari pin SPT, di mana pendefinisiannya itu yang kita sebutkan tadi ada 4 kabel, di mana 4 kabelnya memiliki fungsinya masing-masing, di mana ada slave select, serial clock, MISO, dan juga MOSI, di mana ini kita mengidentifikasi pin-pinnya. Kemudian ada void setup, di mana
ini merupakan serial begin, di mana dia akan mengatur kecepatan transfer data dalam eh, satuan baud. Kemudian di sini ada perulangan while serial, di mana perulangan while serial ini merupakan sebuah perulangan di mana dia akan aktif, seperti dia akan terus mengulang jika datanya akan terus mengulang, dan juga si slave-nya itu akan menampilkan outputnya. Kemudian di sini ada pin mode, di mana di sini kita akan men-setting sebuah pinnya yang telah kita deklarasikan tadi itu menjadi sebuah output. Kemudian di sini ada SPI begin, di mana SPI begin itu sebuah sintaks supaya kita bisa tahu Arduino-nya mau dijadiin slave ataupun master. Terus juga di sini ada digital write, di mana untuk SS pin itu bersifat high, yang artinya untuk pin select slave itu dimatikan atau dinonaktifkan. Kemudian void loop. Nah, di sini void loop ini eh, merupakan sebuah perulangan juga, di mana dia akan mengulang sebuah data, di mana data itu akan bernilai 0x-A5, di mana 0x-A5 ini merupakan sebuah bilangan yang bersifat heksadesimal, dan juga dia biner, jatuhnya biner. Dia bentuk angka biner, terus juga heksa. Dan data yang akan dikirimkan itu adalah 10100101, di mana jika data dikirimkan, maka si master akan memunculkan output master kirim 0 bit. Kemudian ini merupakan sebuah sintaks untuk mengeprint output byte dari bin. Kemudian di sini ada digital write, di mana dia akan mengaktifkan setelah kita mengirimkan data, maka slave-nya akan aktif dan bersedia untuk mengirim data. Kemudian ada SPT, begin transaction, di mana di sini ada SPI setting, itu ada di 1 juta, dan MB first dan SPI model. Nah, di sini untuk SPI model dan juga MSB first itu merupakan sebuah sintaks juga atau fungsi, di mana eh, itu merupakan sebuah sintaks untuk mengirimkan data lewat eh, kebijakannya SPI, atau bisa dikatakannya peraturan SPI. Kemudian di sini ada SPI transfer, di mana SPI transfer ini merupakan sebuah sintaks untuk mengirimkan data ke slave, dan juga kita bisa mengatur untuk pin slave select-nya itu dalam keadaan high atau low. Dan di sini di terakhir ada delay, jadi ada jeda untuk mengatur kecepatan untuk pengiriman. Nah, di sini di serial monitor kita bisa lihat master kirim 0B 101000101, di mana itu merupakan sebuah data yang akan kita kirimkan ke slave. Lanjut, kita akan menjelaskan source code untuk slave. Untuk slave sendiri, untuk pertama sama dengan master, dia akan mendeklarasikan untuk include SPI H, di mana ini merupakan sebuah library dari rangkaian SPI. Kemudian dari baris 4 ke 7 itu merupakan sebuah pendeklarasian pin dari 4 pin yang kita gunakan. Kemudian ada receive data. Nah, receive data ini merupakan sebuah variabel yang akan menyimpan data yang diterima dari master.
Jadi master akan mengirimkan dan si receive data ini akan menyimpan data yang dikirimkan oleh master. Kemudian untuk void setup di sini serial begin untuk memulai sebuah serial programnya. Kemudian kita mengeset pin yang telah kita inputkan sebagai input dan juga ada output, input, input, input. Kemudian ada pendeklarasian lagi SPCR underscore DFSPE. Nah, karena di Tinkercad ini tidak bisa eh, mengirim data secara interrupted atau secara terus-menerus, saya menggunakan fungsi SPCR ini supaya eh, dia tidak interrupt datanya. Jadi dia akan SPI-nya sebagai slave juga. Jadi dia bakal mengeluarkan output juga di slave. Karena kalau kita tidak menghidupkan SPCR-nya, maka outputnya itu tidak akan muncul di serial monitornya di slave. Kemudian ada void loop, di mana di sini ada perulangan. If digital read SS pin-nya low, maka dia akan jika masternya itu mengaktifkan, maka eh, slave itu akan dipilih dulu. Jika dia low, maka dia akan mengulang SPDR receive datanya. Dia akan memasukkan dan juga mengeluarkan output, menyimpan output, menyimpan data yang telah dikirimkan oleh master, dan juga dia akan menampilkan data yang dikirim dari master. Kemudian ada serial print dan serial print line. Dimana di sini serial print merupakan sebuah slave yang diterima. Jadi outputnya akan memunculkan sebuah kalimat teks slave terima 0 bit. 0 bit ini akan menyesuaikan dengan data yang akan kita kirimkan. Kemudian ada jeda juga 500 milisecond supaya programnya itu tidak berulang dengan secara cepat. Oke, itu merupakan sebuah penjelasan dari source code. Kemudian kita akan start simulation-nya saja di sini. Ini yang dari master. Master mengirimkan data 0B 10 10 1001. Dan jika kita mengubah ke slave, slave akan secara berulang dengan delay 500 milisecond. Dia akan menampilkan sebuah output slave terima 0B0. Kenapa tidak memunculkan sebuah datanya? Karena ini merupakan sebuah batasan lah yang dimiliki oleh Tinkercad untuk percobaan SPI ini. Jadi saya menggunakan fungsi dari SPCR ini supaya dia hanya menampilkannya saja, tapi tidak dengan datanya. Jadi dia mengaktifkan SPI tanpa datanya interrupted, terus berulang dengan angka yang sama, dia bakalan seperti ini. Dia bakalan secara terus-menerus, slave-nya akan mengeluarkan output slave terima 0 lebih 0. Jika kalian ingin tahu, kita ingin bisa lihat di sini. 0 lebih 10 100 101. Jadi untuk SPI di Tinkercad ini dia tidak mensupport 100% untuk SPI slave, di mana di sini SPDR atau sebuah sintaksnya itu dia tidak bisa menyimpan secara real datanya. Jadi dia hanya menampilkannya saja. Terus juga dia kita tidak menggunakan SPCR ini, dia tidak akan tampil outputnya. Outputnya nggak bakalan tampil. Dan juga Tinkercad memiliki batasan untuk SPI tersendiri. Kemudian
Sekian untuk video tugas akhir dari percobaan SPL ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.